Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriana Laili dengan NIM 109 kelas C3 MBR. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan asuransi. Untuk materi yang pertama, ada pengertian asuransi. Asuransi adalah pihak yang menyediakan jaminan untuk segala risiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh pihak yang tertanggung atau pihak yang dijamin. Selanjutnya ada dasar hukum asuransi. Untuk dasar hukum asuransi yang pertama adalah Al-Quran, meliputi perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama, dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 yang memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia, dan dipahami oleh sebagian ulama bahwa sikap tolong-menolong adalah salah satu dari bentuk kebaikan yang akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan, dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Dalam firman tersebut, Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan menghadapi hari esok atau masa depan. Oleh karena itu, sebagian dari kita banyak yang berusaha untuk menabung atau berasuransi untuk mempersiapkan masa depan yang tidak tahu akan seperti apa. Yang terakhir ada perintah Allah untuk saling melindungi antar sesama ketika menghadapi kesusahan, dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 4. Dalam ayat tersebut, kita diperintahkan untuk saling melindungi ketika salah seorang muslim mengalami kesusahan yang dapat diwujudkan melalui asuransi. Dasar hukum yang kedua adalah hadis. Yang pertama, hadis tentang akilah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis tersebut menjelaskan tentang praktik akilah yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. Akilah dalam hadis dimaknai dengan aswabah atau kerabat dari orang tua laki-laki yang mempunyai kewajiban menanggung denda atau diat jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. Yang kedua ada hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga ada hadis tentang menghindari risiko, diriwayatkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Materi selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, atau tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa, serta al-ta'min atau perasaan aman. Prinsip dasar dari asuransi syariah meliputi yang pertama, tauhid atau unity. Prinsip tauhid atau unity merupakan fondasi utama dari setiap aspek yang terdapat dalam syariat Islam. Yang kedua ada keadilan atau justice, adalah penegakan nilai-nilai keadilan antara entitas yang terlibat dalam akad asuransi. Dan yang ketiga ada tolong-menolong atau ta'awun, adanya semangat tolong-menolong antara para anggota. Dan yang keempat ada kerjasama atau cooperation, adalah prinsip universal yang selalu tercantum dalam literatur ekonomi Islam. Selanjutnya ada rukun, syarat, dan jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada rukun dan syarat asuransi. Adapun rukun dari asuransi yakni adanya para pihak yang berakad, kesepakatan antara kedua belah pihak, dan adanya objek yang diperjanjikan. Sedangkan syarat sah suatu transaksi asuransi yakni para pihak harus dewasa atau balik dalam melakukan transaksi asuransi, berakal sehat, tidak adanya unsur paksaan, objek yang diperjanjikan harus jelas, dan tidak ada unsur riba. Jika perihal tersebut tidak terpenuhi, maka akan batal. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi secara umum. Jenis usaha asuransi dapat dibedakan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada asuransi jiwa atau life insurance, adalah layanan yang membantu dalam penanggulangan risiko terkait dengan kehidupan atau kematian seseorang yang diasuransikan. Yang kedua ada asuransi umum atau general insurance, adalah layanan yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian, kehilangan, manfaat, serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang muncul akibat peristiwa yang tidak terduga. Yang ketiga ada reasuransi, merupakan layanan yang menyediakan perlindungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Selanjutnya materi yang terakhir adalah akad asuransi. Yang pertama,
akad tabaruk atau perjanjian nirlaba atau sukarela yang melibatkan pemberian tanpa imbalan dengan tujuan tolong-menolong dan berbuat kebaikan. Yang kedua, ada akad tijaroh atau akad perjanjian komersial dalam ekonomi syariah yang berguna untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, ada akad mudorobah. Akad mudorobah dalam asuransi syariah merupakan perjanjian kerjasama usaha pihak di mana pihak pertama adalah pemilik dana yang menyediakan seluruh antara dua dana. Sedangkan pihak kedua adalah mitra usaha yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek. Yang terakhir adalah akad wakalah bil ujroh. Akad wakalah dengan memberikan fee atau imbalan kepada wakil. Demikianlah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.